Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah yang memiliki gereja, yang menebus umat manusia, yang mati dan bangkit menjadi juru selamat penebus kami masing-masing, yang adalah kepala gereja, di mana gerejamu adalah tubuh Kristus. Kami bersyukur Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak membuang kami, Engkau menyatakan kehendak-Mu, rencana-Mu, dan keinginan-Mu di dalam menjadikan manusia orang yang percaya kepada Engkau melalui penginjilan yang dijalankan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami dan memberikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh taat dan sungguh-sungguh menjalankan kehendak-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan. Kami serahkan hari depan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri bertakhta di dalam gereja-Mu dan bertakhta di dalam hati kami masing-masing. Berkatilah dengan firman yang mendiriskan dan memberikan kekuatan kepada kami untuk membangun iman yang sejati, untuk meluruskan kerohanian dan arah, dan memberi kekuatan untuk mau menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil, membawa manusia kembali kepadamu, dan memimpin dunia untuk mengerti Yesus Kristus. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sekarang buka kitab suci Kisah Para Rasul pasal ke-10. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi yang senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak padanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Jope untuk menjemput orang yang bernama Simeon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta orang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada di dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya dan diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu?
Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turun ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Tuhan, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus mentegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati orang-orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu beberapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan dia berkata, Kornelius, doamu telah didengar Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menyebut Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera ku suruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Tuhan untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Itu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itulah telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Dia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk Allah,
yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit daripada antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semuanya Nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepada Dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata-kata, semua ikut 1, 2, 3. Ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menjadi Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyeru mereka dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya dia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, seluruh pasal saya baca, inilah kali ketiga Roh Kudus turun ke dunia. Pertama di Yerusalem, kedua di Samaria, ketiga di Kaisaria, di Roma 1 orang. Pertama 120 orang menerima Roh Kudus. Roh Kudus turun ke Yerusalem. The first time Holy Spirit poured down on earth. 120 orang. Lalu mereka berkhotbah. Akibatnya 3.000 orang menerima Yesus dan dibaptiskan. Kedua kali Roh Kudus turun di Samaria. Ratusan ribuan orang menerima Roh Kudus setelah Petrus tumpang tangan atas mereka beserta dengan Yohanes. Samaria menerima Roh Kudus. Ketiga kali Roh Kudus turun ke rumah Kornelius. Rumah orang kafir. Rumah bukan orang Yahudi. Rumah bukan orang yang sudah dipilih oleh Tuhan secara jasmania. The first time Holy Spirit poured down on the pagan family, the family of Cornelius, non-Jewish. They are non-circumcised. They are not the chosen people by physical body, but they are the first pagan, the first outside of Jewish people, the heathen, the pagan nation to accept Holy Spirit. Inilah pertama kali Roh Kudus turun kepada orang bukan Yahudi, orang yang tidak disunat, orang bukan kaum pilihan, orang haram, orang kafir, orang tidak disunat, orang bukan orang Israel menerima Roh Kudus. Saudara-saudara, ketiga kali ini penting sekali. Melalui ketiga kali baru ada orang selama dunia ini masih diizinkan Tuhan berada, bangsa-bangsa lain menjadi orang Kristen. The first non-Jewish people to be poured by the Holy Spirit is Cornelius. The first family become Christian outside of the Jewish people is a family of Cornelius. And then your family, my family, Indonesian family, American family, British family, all the country of the world menjadi orang Kristen mulai dari ini. Jadi ini satu penerobosan, satu breakthrough, satu change, satu mutation, satu transformation of the world history. The first time non-Jewish people can receive Holy Spirit. The first time they become Christian. The first time Holy Spirit poured down on other nation. Saudara-saudara, kali ketiga ini penting sekali. Karena ini satu pemutaran sejarah, satu penerobosan di dalam waktu, satu pembaharuan di dalam jiwa dan semangat penginjilan. Pertama-tama
orang yang bukan Yahudi boleh menerima Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus turun kepada orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus di situ, saudara-saudara, orang Yahudi yang ikut Petrus dari Kaisaria pergi ke Yope, mereka melihat Roh Kudus turun ke orang kafir. Mereka tercengang, mereka kaget, kenapa bangsa lain boleh menerima Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, Allah yang mengkagetkan manusia adalah Allah yang tidak ikut tradisi kita. Kita selalu mengikat diri dengan tradisi. Bangsa Tionghoa tradisinya Tionghoa, orang Batak tradisinya Batak, orang Amerika tradisinya Amerika. Tuhan menerobos dan Tuhan membuat sejarah baru. Tuhan membuat lembaran baru dalam sejarah, sehingga Tionghoa takluk, Yahudi takluk, Amerika takluk, Batak takluk. Semua harus melihat dan menyetujui Tuhan, bukan minta Tuhan sesuai dengan adat-adat kita daripada kebudayaan dan tradisi bangsa suku kita masing-masing. Saudara-saudara, pada waktu Cornelius diturunkan Roh Kudus kepada dia menjadi seorang baru, menjadi orang di dalam Kristus. Ini bukan Yahudi, ini tidak disunat, ini tidak ada hubungan dengan 12 suku orang Yahudi. Tapi dia menerima Tuhan sehingga seluruh orang tercengang kaget. Now we know God never make different. He didn't discern, because He loved everybody, every nation, every tribe, every country, every different language of the world. Dari segala tempat, segala sudut, segala negara, segala bangsa, ada kemungkinan orang menerima Tuhan. Saya sudah minta Tuhan, kalau izinkan saya jadi kaum martir, saya boleh mati untuk Tuhan, mati syahid untuk Tuhan. Karena yang penting adalah kehendak Allah terjadi. Saudara-saudara, kita harus pegang teguh janji Tuhan. Kita harus tekun jiwa kita. Kita harus berani mengabar Injil dengan setia, dengan jujur, dengan tulus hati, dengan motivasi murni, dan dengan bersandar pegang daripada pimpinan Roh Kudus terus, sehingga kehendak Tuhan terjadi. Saudara-saudara, pertama kali Roh Kudus turun kepada orang kafir adalah ketiga kali Roh Kudus turun di dunia. Pertama kali, kedua kali Yerusalem, Samaria, tapi itu semua bukan orang kafir. Ketiga kali mulai orang kafir. Karena ada fasa 10 ini, maka terjadilah orang Indonesia, orang Tionghoa, orang Amerika, orang Perancis, orang Swiss, orang Jepang boleh menjadi orang Kristen. Semua dimulai daripada pasal ke-10 ini. This is the first time Holy Spirit poured down on non-Jewish nation. The first time the pagan people accept the Spirit of God and become the children of God. Kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap peralihan dari lembaran baru sejarah, ada penerobosan yang sulit dimengerti dari tradisi. Tapi Tuhan yang menciptakan sejarah, atau Tuhan yang terus menerobos semua barrier, semua benteng, dan semua tembok-tembok, memimpin kita menuju ke depan. Inilah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dinamis, Tuhan yang memimpin orang Kristen menuju kepada hari depan yang mulia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dari fasa 8 di Samaria sampai fasa 10 di Kaisaria, di antaranya terjadi berapa peristiwa yang besar sekali. Pertama, Paulus yang namanya Saul menganiaya orang Kristen, mendapatkan surat resmi daripada pemerintah, dari orang Yahudi, dari pemimpin agama Yahudi, yaitu dari imam besar, pergi ke Damaskus untuk membunuh, mempenjarakan, menganiaya orang Kristen. Tetapi di tengah-tengah jalan dia jatuh terpelanting, dan Yesus tanya kepada dia, Saul, Saul, why you persecute me? Mengapa engkau menganiaya aku? Ini pasti Tuhan Allah, karena cahaya lebih besar dari matahari. Tak mungkin ini orang biasa, tak mungkin ini kuasa biasa, ini pasti Allah. Tetapi mengapa Allah berkata aku menganiaya dia? Saya tak pernah menganiaya Allah. Why you persecute me? I never persecute you. God
You are God, my Lord. Why I'm accused of persecuting God? I never persecute God. Siapa engkau ya Allah? Who are you, Lord? I am Jesus that you persecute. Aku adalah Yesus yang kau aniaya. How can it be? Can God be Jesus? Can Jesus be God? Can I? It is possible for me who love God so much, so zealous in serving Him. How can it be I persecute God? Semua kacau. Siapa Allah? Kacau. Mengapa saya menganiaya Allah? Tak pernah. Apakah Allah itu bisa dianiaya? Kalau tidak bisa, apa jawaban ini? Siapakah ini? Kalau ini bukan Allah, tak mungkin percaya besar begini. Tapi kalau ini Allah, masa kan saya menganiaya dia? Kekacauan ini bikin dia tak bisa mengerti, tak ada ketenangan. Dan sesudah itu Paulus harus pergi ke padang belantara 3,5 tahun untuk membereskan who is God and who is Jesus. To combine these two for Jewish religion is impossible. Jesus is the one who confused the other people and caused them to be atheistic. Jesus is not God. God is not Jesus. Untuk menjadikan dua ini integrasi, dia perlu 3,5 tahun di Arabia. Itulah sekolah teologinya Paulus. Paulus sekolah teologi bukan mau bangga, bukan mau gelar doktor, bukan mau menjadi orang menonjolkan diri. Dia mau tahu apakah Yesus itu Allah. The only purpose of Paul to meditate and to study, to understand about theology is only one center point. Is Jesus God? If Jesus is God, then your theology will be right. If you never understand this, your theology is confusing, is collapsing. Saudara-saudara, Paulus setelah 3,5 tahun, dia mengetahui dengan jelas Yesus adalah Allah. And the rest of his life, he dedicated himself for Jesus as the most precious in his life. Dunia semua disampaikan, Kristus diutamakan sampai mati untuk Kristus. Jesus is my Lord and I'm His slave. Saya dulosnya, saya adalah budaknya. Yesus Tuhanku, dan seumur hidup dia melayani Tuhan. Ini terjadi di antara fasa 8 dan fasa 10. In between 8 and 10th chapter, it happened so many great things. The persecution of Saul for Christian, and the repentance and the calling of Jesus on him. Sesudah itu dia akan diasasinasi. Setelah dia menjadi orang Kristen, fasa 9, dia akan dibunuh. Maka malam-malam dia melarikan diri dengan keranjang yang turun daripada tembok, daripada kota itu, sehingga orang lihat pintu dah terbuka, tak ada orang bisa lari keluar. Pintu dijaga tentara, tapi Paulus dari atas tembok pakai tali dan keranjang diturunkan dan dia lari. Ini peristiwa kedua. Ketiga, kita melihat di antara kedua hal ini masih ada banyak orang mulai menjadi orang Kristen, dan ada orang yang sakit keras disembuhkan. Terakhir, Dorcas dibangkitkan pula. Nah saudara-saudara, apakah signifikansi yang fasa 9? Karena fasa 9 Tuhan harus merubah seorang yang paling keras menjadi bertobat. Seorang yang paling melawan dia menjadi akhirnya paling setia kepada dia. Karena apa? Kalau tidak ada Paulus, tidak ada penginjilan untuk orang kafir. Sebab Paulus dipanggil menjadi rasul kafir, the apostle for the Gentiles. It's not Peter, it's not John, it's not Andrew, it's not other apostles, but Paul from the Tarsus. Saudara-saudara, Yesus sudah pernah memanggil 12 murid. Yang satu Yudas sudah bunuh diri, yang 11 orang semua orang Galilea. The Galilean 11 people called by God, by Jesus Christ as apostles, they do not understand the pagan and the hidden philosophy, pagan culture, pagan thought, pagan pattern of their ideology.
Tidak ada satu yang mengerti. Maka Tuhan panggil Paulus. Setelah 12 murid dipanggil, Yesus turun dari angkasa, lalu menjatuhkan Saul, lalu memanggil dia, I send you to the Gentiles. I send you to other country. I send you to be apostles for winning the world for Jesus Christ. Paulus dipanggil menjadi rasul yang memenangkan bangsa-bangsa kafir untuk kembali kepada Tuhan. Paulus penting. Fase 8 ada Petrus. Fase 10 ada Petrus. Fase 9 ada Paulus yang di dalam perubahan. Dari benci Yesus menjadi mati bagi Yesus. Dari menangkap orang Kristen dipenjarakan menjadi sendiri rela dipenjarakan bagi Kristus. Pasal 1 yang merubah, fase transisi, to prepare the new apostle for the Gentile people, and will end up the ministry of Peter in the history. Saudara-saudara, setelah pasal 13 sampai terusnya, kita lihat Petrus tidak muncul lagi, dan Paulus mengambil alih menjadi orang penting. Siapakah pemimpin yang baru? Adalah yang paling melawan Tuhan. Sama seperti Saul, membunuh orang Kristen, menangkap orang Kristen, mempenjarakan orang Kristen, akhirnya menjadi penginjil yang paling besar, menjadi orang yang memberitakan firman Tuhan paling berani, orang yang mau mati bagi Kristus, setelah sebelumnya paling melawan Tuhan. Jangan kira dari anak orang Kristen banyak yang akan berhasil menjadi pendeta yang baik. Tidak tentu. Jangan kira dari orang melawan kita akan membunuh kita banyak. Tidak tentu. Yang melawan Kristen mungkin menjadi pendeta terbesar. Anak-anak pendeta mungkin menjadi bangsat-bangsat yang besar. Jangan sombong. Jangan kurang iman. Anak-anak pendeta, anak-anak majelis, anak-anak tua-tua, anak-anak pimpinan sinode, kalau tidak takut Tuhan dan tidak betul-betul mempunyai hati untuk Injil, mungkin kita dibuang. Sedangkan orang-orang yang membunuh orang Kristen, yang mempenjarakan orang Kristen, yang sekarang melawan kekristenan, mungkin Tuhan panggil menjadi penginjil yang paling besar. Sama seperti pasal 9. In between the chapter 8 and chapter 10, there is a transition period. There is a changing power of God. There is a transformation in history. That the one who persecute Christian, the one who imprisoned all the Christian leaders, Saul, become the greatest apostle, become the greatest evangelist. Saudara-saudara, pada waktu fase ke-8, di mana Petrus mentumpang tangan orang-orang di Sabar yang menerima Roh Kudus, dan fase 10 Petrus berkhotbah tidak tumpang tangan, Cornelius menerima Roh Kudus. Semua perubahan-perubahan ini harus kita selidiki. Di dalam beberapa bulan ini saya terus berkhotbah mengenai Roh Kudus turun. Dan selama 59 tahun setengah saya tidak pernah berkhotbah tentang turunnya Roh Kudus 4 kali lebih jelas daripada beberapa bulan ini. Saudara, apa sebab? Karena Indonesia perlu khotbah-khotbah ini. Khotbah-khotbah ini akan dijadikan buku mungkin 2 tahun kemudian. We are going to compile all these sermons 4 times of the pouring down of the Holy Spirit on this earth, to be a book to correct and to renew the wrong teachings. Selama 40 tahun 4 kali Roh Kudus turun, sudah ditafsirkan ngawur, ditafsirkan seleweng, ditafsirkan salah oleh gereja-gereja. Tetapi 40 tahun yang lalu semua orang tidak lihat apa salahnya mereka. Ikut-ikut, gonjang-gonjang, imitasi, tiru-tiru, kopi-kopi mereka. Banyak gereja Injili ikut pakai band, pakai drum, pakai dansa, pakai karunia lidah, dan sekarang banyak gereja sudah goncang. Tetapi 40 tahun yang lalu ada seorang muda namanya Stephen Tong sudah mengetahui ini kekacauan, ini kerusakan akan menghancurkan gereja. Maka waktu itu saya berdiri tegak seorang sendiri,
tidak ada teman yang lain. Saya berjuang melawan yang salah tafsir 4 kali Roh Kudus ini. Sekarang saya sudah umur 76, saya mengulangi lagi berkhotbah mengenai 4 kali Roh Kudus turun dengan teliti, dengan prinsip untuk mengkoreksi seluruh Indonesia dan membawa orang Kristen kembali kepada yang benar. Saya kasih tahu terus terang, orang di gereja Reform Injili yang mengerti jiwa saya mungkin cuma 1-2%. Kebanyakan ikut-ikut. Waktu Reform Church baru mulai, begitu sepi, tersendiri, tidak diindahkan oleh siapapun, maka banyak orang Reform pun sendiri berkata, Pak Tong jangan terlalu keras, jangan terlalu keras, jangan terlalu kejam, cintailah sesama. Kita harus penuh cinta kasih dengan orang. Juga anak Tuhan kan, juga Injil kan, mereka juga besok sama-sama masuk surga. Karena kritik mereka terus, saya akan mengatakan, nyala engkau, kehendak Tuhan engkau tidak tahu. Tapi saya tidak bicara, biar mereka kritik saya. Di luar lawan saya, di dalam kritik saya, rekan-rekan saya tidak berani seperti saya. Tapi saya tidak akan berkompromi. Saudara, kemarahan yang suci dari Tuhan membakar hati saya. The holy fire of the wrath of God is within my heart. And I should criticize, I should condemn them, supaya bangsa ini sadar. Bukan saja bangsa Indonesia, seluruh dunia harus dipengaruhi oleh Indonesia yang sudah mau menjalankan kehendak Tuhan, yang mau setia kepada firman Tuhan dan bukan menghiraukan untung rugi pribadi. Saudara-saudara, waktu Reform masih sepi, banyak orang termasuk kamu menghina. Sekarang Reform sudah ramai, engkau ikut-ikut menebeng dan ikut-ikut mau ambil untung dari Reform. Kiranya Tuhan mengampuni kamu dan kembalikan kamu kepada hati yang jujur, motivasi yang murni untuk memuliakan Tuhan dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara sekalian, waktu mereka mentafsirkan 4 kali Roh Kudus turun, mereka cuma memimpin dan mementingkan satu hal, karunia lidah, karunia lidah, karunia lidah, karunia lidah. Kenapa tidak berani berkata tentang suara besar seperti angin taufan? Karena tidak pernah terjadi lagi. Kenapa tidak pernah bicara tentang 3.000 orang bertobat? Karena mereka tidak mampu mengerjakan itu. Kenapa tidak bicarakan tentang pakai bahasa yang dimengerti oleh bahasa yang lain? Karena bahasa mereka tidak mampu seperti itu. Jadi yang dipentingkan adalah karunia lidah yang tidak dimengerti. Sedangkan di dalam Alkitab pertama kali Roh Kudus turun, orang yang tidak mengerti karena ada karunia lidah sehingga mereka mengerti Injil. Yang dari ngerti menjadi ngerti, itu tujuan dari Allah. Tapi karunia lidah yang ada bagi orang yang sudah ngerti jadi tidak ngerti, itu sama sekali bertolak belakang, sama sekali berbeda secara sifat. Tapi mereka tidak pentingkan itu. Mereka pentingkan ada karunia lidah, ini berarti ada Roh Kudus. Akhirnya banyak orang bukan mencari Roh Kudus, mencari tanda Roh Kudus. Dan tanda Roh Kudus bagi mereka cuma satu, yaitu bisa berglosolalia. Cilakalah Indonesia, seluruh negara ditipu, seluruh gereja ditipu. Sampai sekarang masih banyak orang Kristen tak pernah mendengarkan khotbah yang benar, tak pernah mendengarkan firman yang penting, cuma mendengar tafsiran yang salah-salah. Sampai kapankah kekristenan di Indonesia dibangun? Sampai kapankah kita mendengar firman yang benar? Jikalau kita tidak rendah hati dan tidak sungguh-sungguh bertobat, tidak sungguh-sungguh dengan tulus, motivasi murni mau mencari kehendak Tuhan, kita mungkin dibuang oleh Tuhan. Orang dibuang Tuhan atau orang masih rasa dipakai Tuhan. Orang yang dibuang oleh Tuhan atau orang yang rasa diri masih diberkati Tuhan, menganggap diri sudah diberkati, dipakai oleh Tuhan, maka tidak pernah rasa diri perlu bertobat. Orang inilah yang dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, di dalam kegiatan melayani, di dalam perjuangan dan peperangan, masih ada sebagian yang tidak banyak mau dengar firman yang dikhotbahkan dari mimbar ini. Akhirnya karena terlalu sedikit, Tuhan tidak mau tunggu lagi. Tuhan mengizinkan kita mempunyai
satu stasiun 24 jam menyampaikan firman Tuhan ke seluruh Indonesia. Sehingga sekarang siapa bisa bendung? Tidak ada orang bisa bendung. Roh Kudus ada roh kebenaran. Roh Kudus roh yang memberikan pembersihan hidup. Roh Kudus adalah roh suci. Roh Kudus adalah roh firman. Kesucian di dalam hidup, firman di dalam mulut, ini membuktikan ada Roh Kudus. Saudara-saudara, pendeta-pendeta yang bicara tentang Roh Kudus, hidupnya najis, keuangannya tidak beres, istri sama dia tidak setia, dan mereka berzina. Saudara percaya itu Roh Kudus? Saudara-saudara, mereka yang tidak Roh Kudus, tidak mengaku tidak Roh Kudus, mereka mengatakan Stephen Tong tidak Roh Kudus. Karena apa? Tidak ada karunia lidah, tidak melakukan mujizat. Stephen Tong adalah orang yang tidak bergoyang-goyang. Kapan Alkitab mengatakan doa dipenuhi Roh Kudus harus goyang-goyang? Kapan Alkitab mengatakan orang yang menerima Roh Kudus jatuh tergeletak ke belakang, tutup mata, tidak sadar, dan kejang-kejang? Itu semua yang palsu dianggap tanda. Maka itu supranatural. Supranatural sama dengan Tuhan. Dan tidak ada supranatural seperti itu berarti tidak Roh Kudus. Semua doktrin bikinan yang palsu telah membuat banyak orang yang tidak belajar kacau, bingung, akhirnya ikut-ikut seperti itu. Alangkah indahnya kalau saya berdoa bisa jatuh, bisa pingsan, bisa tertidur, lalu rasa nyaman, rasa senang, rasa puas, masa penuh dengan sukacita. Bukankah itu Roh Kudus? Bukan. Alkitab tidak pernah mengatakan orang dipenuhi Roh Kudus jatuh dari belakang, tutup mata, tidak sadar, dan akhirnya menjadi orang yang bingung. Saudara-saudara, ketiga, mereka bikin gereja yang banyak dan bikin sesuatu perasaan yang salah kalau datang ke mereka. Itu namanya bersatu dengan Tuhan. Dalam Tuhan kita bersaudara. Bagaimana bersaudara? Please come to my church, but I will never go to your church. If you want to be united, you want to have the unity in Jesus Christ, you come to my church. I will never go to church. Itu penipuan. Saudara, penipuan ini sudah terjadi 40 tahun di Indonesia. Lalu dengan ada mujizat, buktikan Tuhan hadir, bisa menyembuhkan, bukti kuasa Injil masih ada. Saudara-saudara, sekarang saya berkata kepada saudara, gerakan reform di dalam peperangan, gerakan reform mengalami banyak bahaya, banyak kesulitan, dan banyak ancaman, dan banyak rencana-rencana setan untuk akan menelan, akan menghabiskan kita. Tapi kita tidak takut, karena kita teguh mengikuti pimpinan Tuhan sampai kehendak Tuhan terjadi. Saudara-saudara, peperangan ini masih berlangsung kira-kira 10 tahun. Waktu itu saya mungkin sudah meninggal dunia, mungkin masih ada di dunia, dan saya akan melihat zaman reform Injili tiba kepada kita, karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Saudara-saudara, kembali kepada ketiga kali ini, pada waktu Roh Kudus turun, Tuhan sedang mempersiapkan di daerah lain. Saul bertobat, Dorcas dibangkitkan, dan Petrus akan menjadi suram. Saul akan menjadi Paulus, menjadi orang generasi baru, meneruskan akan gerakan Roh Kudus dan teruskan satu perjalanan pimpinan Tuhan di dalam penginjilan dunia. The transformation period is there. That is chapter 9. Dan fasa 10 ini, satu hari Petrus pergi ke satu rumah namanya Simon. Dia ada Simon Petrus. Orang itu ada Simon penyamak kulit. Dia pergi ke satu pantai di rumah satu orang nama Simon. Dia tidur di situ. Waktu itu maka Petrus pergi ke atap, berdoa kepada Tuhan. Siang-siang jam 12. Mendadak turunlah suatu bingkisan besar, kain yang 4 sudut ditarik dengan kain, seperti bungkusan yang berat sekali, turun dari surga. Lalu Petrus melihat. Waktu dia melihat, dibuka, dalamnya ada binatang-binatang haram, sama seperti sekarang anjing,
babi, barang-barang yang haram yang tidak bisa diterima oleh orang-orang Yahudi. Seperti apa yang tercantum pertama kali di dalam Perjanjian Lama, lalu dikutip, diadoptasi dan diterima oleh orang sekarang. Saudara-saudara, pada waktu orang Israel melihat semua yang kunyah kembali, itu binatang yang baik. Yang kakinya kalau tidak buka cakarnya, itu binatang tidak baik. Nah saudara, jadi kalau sapi itu bersih karena cakarnya tidak buka. Cakar yang buka tidak kunyah kembali, itu binatang haram. Semua binatang haram tidak boleh dimakan. Waktu semua turun, Petrus tengah-tengah siang berdoa melihat penglihatan ini. Lalu dia pikir, apa ini ya? Apa artinya ini? Saya dikasih binatang-binatang ini. Lalu suruh apa? Satu suara mengatakan, Petrus, sembelih, makan. Loh, tidak boleh. Menurut Musa, ini semua binatang haram. No, I'm not going to kill them. I'm not going to eat them. I will never eat this because unclean animals. Oh Tuhan, tidak. Saya tidak akan makan ini. Saya tidak akan membunuh ini. Meskipun ini semua makanan yang enak, saya tidak mau masuk mulutku. Karena saya orang Yahudi. Saya harus taat kepada perintah. Saya harus menjalankan Taurat. Saya tidak mau makan binatang yang haram. Suara Tuhan berkata, yang ku halalkan tidak boleh engkau haramkan. Sama seperti Paulus tidak pernah menganiaya Allah, tapi Allah berkata, kenapa engkau menganiaya saya? Membuat konsep berubah. The most difficult thing in human culture is a transformation, a change of concept. How can you change the concept of people to become the Christian mentality? Almost impossible. How can you change the mentality of the Jewish people to become a Christian mentality? Always impossible. Semua yang tidak mungkin Tuhan kerjakan. Pasal 9 Tuhan merubah pikiran Paulus. Pasal 10 Tuhan merubah pikiran Petrus. No God, I'm not going to murder, I'm not going to kill, I'm not going to cook either to eat all these the unclean animals. Tuhan mengatakan, yang sudah ku bersihkan, jangan kau haramkan. Apa itu artinya? Jadi ini semua binatang najis Tuhan sudah bersihkan. Semua yang sudah haram Tuhan bersihkan. Bukankah saya orang Yahudi? Bukan saya orang taat kepada Taurat? Bukan menurut firman Tuhan ini tidak boleh dimakan, tidak boleh disentuh? Tuhan mengatakan, itu kan Taurat. Taurat yang diberikan oleh saya. Sekarang saya berkata kepadamu, aku membersihkan semua binatang haram. Engkau boleh makan. Perubahan ini sangat menakjubkan. Perubahan ini sangat menggoncangkan. Karena ini kebudayaan Yahudi yang sudah kokoh, yang tidak boleh disembarang dirubah. Tuhan berkata, aku sudah bersihkan. Satu kali, dua kali, tiga kali. Lalu kain itu dibawa kembali, tidak kelihatan lagi. Setelah dia mengalami hal ini, selesai dia lagi pikir, mendadak ada orang ketuk pintu. Petrus, Simon ada di sini kah? Kenapa orang itu bisa tahu? Petrus kan orang Yerusalem, tapi sekarang di Yope. Berada di Roma seorang Simon yang lain. Kenapa ada orang tahu dia? Ini pasti teroris. Ini pasti orang yang membunuh saya. Infonya begitu hebat sampai tahu saya hari ini di mana. Saudara-saudara, pada waktu mereka tanya, Petrus mendapat satu suara dari Tuhan. Yang cari engkau itu diutus oleh saya. Sekarang turun, terima dia, masuk ke mereka rumah. Bolehkah menerima orang yang tak kenal? Bolehkah menerima orang yang tidak tahu bangsanya, tidak sama dengan kita? Ini orang yang dikirim daripada Kaisaria, adalah orang-orang pegawai atau pembantu daripada Cornelius, orang kafir, bukan orang Yahudi. Tapi Tuhan mengatakan, go down, open the door and accept them, let them sleep with you in this house. Petrus harus taat kepada Tuhan.
Dia keluar buka pintu. Akulah yang kau cari. Petrus mengaku sendiri, akulah kau yang cari. Karena apa? Tuhan berkata, aku utus orang mencari engkau. Dan Tuhan berkata, carilah dia di rumah Simon. Carilah dia di rumah daripada satu kota namanya Yope. Di satu rumah namanya Simon yang penyamak kulit. Petrus ada di situ. Yang sini dipimpin oleh Tuhan, yang sini dijawab oleh Tuhan. Dua-dua ketemu. Dan Tuhan berkata, Petrus, go down, open the door, and accept this man. Welcome them to this house. Tuhan, ini bukan rumahku loh. Ini rumahnya Simon. Saya hanya jadi tamu. Tamu disuruh Tuhan menerima tamu yang lain. Ini bukan hakku kok. Ini bukan rumahku. Jalankan. Dan itu bukan orang Yahudi. Terima. Kenapa? Yang ku sudah kuduskan, jangan kau haramkan. Kalimat 3 kali tadi itu sekarang pakai lagi terus di matinya. Maka Petrus pergi buka pintu. Silakan masuk. I'm the one you are seeking for. My name is Peter, the Simon Peter, and I stay in the house. God tell you to come to see me, and God tell me to welcome you inside. Malam itu mereka tidur di situ. Malam kedua, hari kedua, Petrus bilang, aku ikut engkau pergi. Kemana? Ke rumah Cornelius. Siapa ke Cornelius? Orang Yunani. Orang Yunani percaya kepada Tuhan? Biasanya tidak. All Greek people believe in the false gods from their mythology. Jupiter, Prometheus, Aphrodite, Apollo, and all kind of false gods. They are object of worship. How come the Greek people believe in only God in heaven? Saya kira ini perlu kita telusuri. Saudara-saudara, 400 tahun sebelum Yesus Kristus, ada seorang filosof dari Yunani yang paling besar, yang paling penting, yang merubah seluruh konsep dan mentalitas dunia filsafat. Namanya adalah Socrates. Socrates is the one who changed the concept for Greek people who believe in mythology to become believe in only God. Kenapakah Socrates percaya Allah hanya satu? Karena dia tidak bisa terima. Kenapa dewa-dewa berzina? Kenapa ilah-ilah palsu membunuh, meniri hati, saling mencurigai, dan merebut istri orang lain, berzina dengan kawan-kawannya sendiri, immoral, nafsu, dan tidak mempunyai karakter yang adil dan baik. Ini bukan Allah. Socrates adalah orang pertama yang penting yang tidak lagi mau percaya kepada dewa-dewa di mitologi, karena dia percaya Allah yang sejati tidak boleh melakukan perzinahan seperti ini. Saya percaya Socrates pada waktu muda beriman kepada dewa-dewa palsu seperti orang Yunani. Dari mana tahu? Karena dia pernah menyembah seorang dewa dan berjanji memberikan seekor ayam jantan kepada dewa itu. Tapi setelah dia meninggalkan dewa-dewa palsu, dia meninggalkan agama Yunani, akhirnya dia percaya hanya satu Allah. Sehingga ayam itu belum pernah dibayar. Dari hal ini kita percaya Socrates pernah percaya kepada dewa palsu, dan pernah mengalami perubahan daripada agama, dan pernah dia menjadi orang percaya hanya satu Allah. Saya mau tanya, agama Socrates agama bagaimana? The religion of Socrates is a mixed, it's a confusing concept of religion. First, he believed in the mythology. Second, he believed in a monotheistic God. And third, he still believed in the reincarnation. Tiga ini campur aduk. Socrates percaya dewa masa dia masih muda. Socrates percaya kepada satu Allah setelah dia dewasa. Socrates masih percaya reinkarnasi sampai dia mati. The day before his death, he told his student, death is nothing to be feared. We must not be afraid of the death, because death is merely a lift-off door to bring us into another side.
Karena kematian ini hanya sehelai pintu yang membawa kita dari dunia ini ke dunia akhirat. Kita yang hidup di sini akan teruskan hidup setelah mati. Setelah mati akan lahir jadi manusia lagi, dijadikan reinkarnasi. Lalu setelah mati kembali ke situ, balik inkarnasi, reinkarnasi. Semua ini membuktikan kita akan purify ourselves until we are entirely purified. You will enter into heaven. Nah, ini ada 3 period. Period of mythological believing. Second, period of change into monotheistic faith believer. And third, period of still hold on the reincarnation theory. Ini Socrates. Saya mau tanya, kenapa Socrates akhirnya percaya semua hanya satu Allah, bukan mitos-mitos dan ilah-ilah palsu? Saya percaya Socrates percaya Allah dipengaruhi oleh orang Yahudi. Setelah captivity dari Babilonia balik, sebelum Yesus lahir, orang Yahudi sudah terpencar diaspora di semua negara. Mereka berdagang dari sini ke sana terus menerus. Di tengah-tengah mereka berdagang, akhirnya mereka juga menjadi orang yang percaya kepada Allah dan hanya pergi ke sinagoge, ke rumah sembahyang, tidak pergi ke kuil-kuil. Dan orang-orang Yunani tanya, you believe in which God? How come you never go to our temple? Oh, I don't go to your temple because I do not believe in your God. So, which God are you believing? I believe there is only one God, who is spiritual, who is only one, and who is in heaven, who has no physical body. Allahku adalah Allah rohani. Allahku adalah Allah di surga. Allahku adalah Allah suci dan adil. Allahku tidak mempunyai daging. What kind of God is that? We don't believe. You should believe. Orang Yahudi menginjili, memberitakan tentang Allah Esa kepada orang Yunani. Pelan-pelan orang Yunani sadar, mengapa dewa saya berzina? Kenapa dewa saya curi istri orang lain? Begitu tidak moral. Mana boleh menjadi dewaku? Saya tidak percaya. Maka mereka mulai percaya hanya satu Allah, seperti Socrates. Saudara-saudara sekalian, Socrates sampai mati dia mempunyai konsep agama yang kacau balau, tapi dia mempunyai hati nurani yang baik. Orang semacam demikian selain Socrates mulai lebih banyak terjadi pada orang-orang Greka. Di antara mereka ada satu orang Greka namanya Cornelius. Cornelius is one among those Greek people who never believe anymore in the Greek mythology, and believe in one God according to faith of Jewish people. Cornelius adalah seorang yang suci, seorang yang baik, seorang yang berdasarkan hati nurani, melakukan kebajikan, menolong orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang miskin. Dia memberikan sedekah, membagikan uang. Dia ada seorang militer yang mempunyai senjata, tapi dia tidak memakai senjata untuk mengganggu orang lain. Dia tidak memakai senapan untuk menganiaya rakyat. Dia adalah seorang tentara yang hatinya jujur, yang hati nuraninya bersih, dan seorang yang menjalankan kewajiban sebagai tetangga orang yang baik. Selain demikian, dia adalah seorang yang selalu buka pintu menyambut orang datang ke rumahnya. Sekarang saya kasih tahu ya, banyak orang Kristen tidak pernah buka pintu menyambut orang lain. Tetanggamu tidak kenal engkau, engkau tidak pernah bergaul dengan mereka. Engkau Kristen yang tidak beres. Saudara-saudara, itu sebab kalau kita ada kebaktian keluarga, engkau boleh kumpulkan family, temanmu, kawanmu, tetanggamu untuk bersama-sama berkumpul. Itu satu hal yang baik. Cornelius, he has an open house, to open his house for the friends, for the relatives, for the neighbors, and for those who know him. Dia mempunyai nama yang baik, dia punya hati nurani yang bersih, dia mempunyai kelakuan yang suci, dia suka memberikan uang menolong orang miskin. Sehingga nama Cornelius nama yang baik. Dan Tuhan sekarang suruh malaikat datang kepada dia. Hey Cornelius, your goodness have been delighted by God. Your helping to the poor have been praised by others, and God already accept you
and God so happy of your life. Saudara-saudara, Petrus waktu pergi ke situ, dia melihat kalimat yang sama. Dia berkata, Tuhan telah menerima semua bangsa. Tidak peduli dia Arab, dia Tionghoa, dia Jepang, dia Korea, atau di Amerika. Jikalau ada manusia yang suka menolong orang miskin, manusia yang punya hati nurani yang bersih, manusia yang selalu baik kepada sesama tetangganya, orang ini diperkenan oleh Tuhan. Alkitab tidak akan diselamatkan oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. You are delighted by God, you are accepted by God. God is so happy to see your life good to your neighbors. Saudara-saudara, Cornelius disenangi oleh Tuhan. Sekarang banyak orang Kristen hidupnya tidak menyenangkan Tuhan, karena tidak orang Kristen yang sangat egois. Nah, saudara-saudara, adakah orang Kristen lebih baik orang Islam? Ada. Adakah orang Islam lebih baik orang Kristen? Ada. Adakah orang Islam yang menyambut orang Kristen dianiaya? Ada. Adakah orang Kristen yang sangat benci orang agama lain? Ada. Jangan sombong. There is common grace for everybody, not only Christian, also for other country. Dan jikalau berbuat baik, diperkenan oleh Tuhan, delighted by God. Never say redeemed by God. God never redeem you or forgive you or save you simply because you are good man, simply because you help others. No, God redeem you because Christ died for you. But God delight you if you can live up very good life according to the common grace. Kalau engkau hidup dengan anugerah umum yang baik, engkau diperkenan oleh Tuhan. Nah, sudah diperkenan Tuhan cukup tidak? Nah, cukup. Sudah diterima oleh Tuhan cukup tidak? Nah, cukup. Itu sebab harus diselamatkan melalui darah Yesus Kristus, harus menerima Roh Kudus. Maka Cornelius orang yang baik, Cornelius orang yang membantu orang miskin, Cornelius orang yang berbijaksana, Cornelius orang yang beribadah. Inilah orang Greka yang percaya kepada Allah Esa. Ini orang Greka yang manusia ibadah. The godly man, the spiritual man. Yet you are not saved by Jesus Christ. And these kind of people need salvation and the gospel be preached to them. Itu sebab Paulus, Tuhan suruh Petrus pergi ke kota Sakaria, ikut orang berapa orang Yahudi, lalu dia masuk. Begitu masuk, Cornelius mengatakan, oh Simon Petrus, kami suruh orang cari engkau di Yope dan engkau sudah datang. Lihatlah, kami sudah siap semua menunggu firman yang kau akan sampaikan. Di sini kita melihat pimpinan Tuhan di dalam beberapa aspek. Tuhan pimpin Cornelius mempersiapkan pendengar dari tetangga, dari jauh, dari famili, dari bawahan dia, dari batalion tentara dia, untuk kumpul di rumahnya. Ini pimpinan Tuhan. Kedua, Tuhan suruh orang pergi cari Petrus di rumah Simeon di Yope. Ketiga, Tuhan suruh Simon Petrus taat dia mengikuti orang ini datang ke rumah Cornelius. Waktu Petrus masuk, Cornelius mengatakan, inilah orang-orang kita, semua sudah sedia mendengar firman-Mu. Dan Tuhan sediakan Petrus dengan turunkan kain, berkata, yang ku bersihkan engkau jangan menjadikan haram. Semua ini kelop, semua ini dipersatukan menjadi satu keindahan. Penginjilan terjadi. Saudara-saudara, lalu Petrus masuk berkhotbah kepada mereka, bicara tentang Kristus, tentang Injil. Pada waktu Petrus berkhotbah tentang Injil, dia memakai satu kalimat yang penting. Ternyata kamu bukan orang Yahudi, belum disunat, orang dari Greka, orang Yunani, melakukan kebajikan, Tuhan senang kepadamu. Saudara-saudara, jangan menghina orang yang bukan Kristen. Jangan kira mereka ada Kristen tidak baik. Di antara orang yang tidak Kristen ada sebagian yang baik, yang Tuhan senang mereka. Jangan engkau menghina. Dan mungkin mereka hidup lebih baik dari orang Kristen, tetapi tidak berarti mereka sudah berbuat baik.
mereka otomatis diselamatkan. Tidak, mereka perlu Injil. Maka engkau menjadi orang Kristen harus masuk ke rumah orang bukan Kristen. Kalau bisa mengabari Injil kepada mereka, dan saat itu Tuhan akan memberkati. Pada waktu Petrus berkhotbah khususnya tentang Yesus Kristus, ayat 38 penting. Karena Allah mengurapi hambanya Yesus, sehingga dia keliling ke tempat-tempat melakukan kebajikan dan melepaskan orang dari belenggu setan. Saudara-saudara, di sini when Christ is preached, and when you preach Christ, you insist and you say the important things in Christ's life to release people from the power of Satan and to do the good things to help others. Inilah kekristenan. Kekristenan harus melakukan kebajikan. Kekristenan harus melepaskan orang dari kuasa setan melalui Injil. Karena ini dua yang dilakukan oleh Injil. God anointed Jesus and give him the power to do the goodness and to deliver people from the hands of Satan. Pada waktu dia khotbah tentang Kristus, Roh Kudus turun ke atas orang-orang itu. Semua menerima Roh Kudus. Saudara dengar ya. Waktu fase 8, Petrus tumpang tangan, baru mereka menerima Roh Kudus. Fase 10, Petrus tidak perlu tumpang tangan, hanya berkhotbah, Roh Kudus sudah turun kepada mereka. Bukan saja demikian, fase 8, Roh Kudus turun setelah mereka dibaptiskan, tetapi sudah baptis dengan Roh Kudus. Fase 10, mereka terima Roh Kudus dulu, baru Petrus mengatakan mereka harus dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus. Semua ini berbeda, semua tidak sama. Fase 2 berbeda, fase 8 berbeda, fase 10 berbeda. Bedanya fase 2 tidak ada baptisan, karena mereka itu adalah rasul. Tidak pernah tumpang tangan, karena mereka itu rasul. 120 orang rasul berada di dalam sebagian itu. 11 rasul dan 109 orang yang bukan rasul. 109 orang Kristen, 11 rasul, membentuk 120 komunitas. Roh Kudus turun atas mereka. Dan 3 hal: suara keras, kedua, lidah turun, ketiga, mereka berkhotbah dalam bahasa sendiri, tapi yang dengar 15 macam bahasa yang didengar. Ini Roh Kudus turun, tidak ada tumpang tangan, tidak ada baptisan, dan tidak ada hal-hal seperti tempat yang lain. Sedangkan fase 8, Roh Kudus turun, mereka sudah dibaptiskan, dan mereka tidak berkarunia lidah, tidak ada angin yang ribut, tidak ada lidah yang turun, semua berbeda. Sedangkan fase ke-10, mereka tidak pernah dibaptis, mereka hanya berbuat baik dan tidak mengenal Yesus Kristus, tidak pernah mendengar Injil. Petrus datang memberitakan Kristus, Roh baru turun. Saudara, urutan-urutan berbeda ini membuktikan kepada kita, mari kita mentafsirkan 4 kali Roh Kudus turun dengan teliti dan dengan mengerti, dengan sungguh-sungguh berbijaksana menurut semua urutan yang berbeda. Jangan ditipu oleh orang, semua dipersamakan lalu mengatakan harus ada lidah. Kalau tidak ada lidah, tidak Roh Kudus, itu salah. Karena fase 8 tidak ada lidah, tidak bicara lidah, tidak berkarunia lidah, dan tidak berkhotbah lagi dengan karunia lidah. Saudara-saudara, tetapi mereka licik, mereka menipu dengan cara demikian. Meskipun fase 8 tidak catat lidah turun atau mereka berkata lidah, tetapi waktu Roh Kudus turun, langsung Simon Magus tahu. Mengapa dia tahu? Pasti karena dia lihat mereka berkarunia lidah. Ini tambahan yang tidak ada dalam Alkitab. Kita tidak terima, saudara-saudara. Roh Kudus turun mungkin dengan sukacita, dengan sesuatu pengharapan yang baru, dan dengan memuji Tuhan. Oh Tuhan, Roh-Mu sudah turun kepadaku. Itulah berbeda dengan mereka kira dengan karunia lidah baru bisa membuktikan mereka menerima Roh Kudus. Fase 10, tidak ada orang tahu, tidak ada orang mengabar Injil, tidak ada orang dibaptiskan dalam nama Yesus. Cuma tunggu di rumah, tunggu Petrus masuk,
mereka menanti firman Tuhan. Setelah Petrus masuk, tidak tumbang tangan, tidak membaptiskan, tidak bicara apa-apa, bicara tentang Yesus yang diurapi oleh Tuhan. Roh Tuhan turun. Sesudah turun, orang-orang menerima pengalaman yang baru. Mereka begitu sukacita, dan orang-orang Yahudi yang ikut semua kaget, semua terkejut. Kok bisa orang kafir menerima Roh Kudus? Kenapa Roh Tuhan turun kepada mereka, bukan orang Yahudi? Waktu mereka kaget semua, Petrus ingat, yang kuduskan jangan kau jadikan haram. Yang ku anggap ini halal, jangan engkau anggap itu haram. Lalu dia mengatakan, kalau begitu, siapakah yang boleh melarang orang-orang kafir ini dibaptiskan? Baru mereka dibaptiskan dalam nama Yesus. Saudara-saudara, fase 8 yang membaptiskan ada Filipus penginjil. Fase 10 yang membaptiskan adalah Petrus rasul. Fase 8 sudah dibaptiskan. Kenapa harus ditumbang tangan lagi? Karena yang membaptiskan bukan rasul. Gereja itu belum sah. Gereja harus didirikan di atas rasul. Maka dari Yerusalem kirim Petrus, kirim Yohanes, rasul, pergi ke Samaria, mengesahkan gereja itu berfondasi rasul. Sedangkan Samaria perlu rasul, tapi Roma Cornelius tidak perlu rasul. Karena apa? Karena Roma Cornelius yang datang berkhotbah ada rasul sendiri. Maka tidak perlu ada Filipus mengabar Injil, baru ditambah dengan rasul mentumbang tangan. Petrus tidak tumbang tangan, karena dia hanya berkhotbah, lalu berdoa bagi mereka. Saat dia masih berbicara tentang firman Tuhan, Roh turun kepada orang-orang di rumah Cornelius. Dan orang-orang rumah Cornelius semua menerima Roh Kudus. Ini adalah kali ketiga Roh turun. Dan waktu Roh turun, orang kafir diselamatkan. Orang kafir mengalami Roh Kudus. Ini kali ketiga. Saudara-saudara, minggu depan kita akan meneruskan signifikansi daripada kali ketiga ini. Kalau Tuhan pimpin, kita masuk kali keempat di Efesus, sehingga doktrin Roh Kudus dipertajam di dalam berapa bulan di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan kalau saudara dengar, sudah sungguh-sungguh sadar roh yang benar dan ajar yang betul, engkau jangan sombong. Engkau harus dengan rendah hati memimpin, mengikuti pimpinan Roh Kudus dan memberitakan Injil. Kalau tidak, gereja reform pun mungkin dibuang oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih dari setiap ayat di Alkitab. Engkau telah menyatakan kebenaran, Engkau menyatakan kebesaran, Engkau menyatakan kesucian, keadilan dari Tuhan, yang membawa gereja masuk ke dalam pengertian yang sejati. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan semua orang Kristen yang di dalam gereja ini, untuk mengerti dan untuk sungguh-sungguh menghormati firman Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat, yang pernah mati dan bangkit, yang memimpin kami dan mengirim Roh Kudus kepada kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang taat kepada perintah-Mu, yang taat kepada visi-Mu, yang taat kepada pimpinan-Mu. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.